عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومدنا ببركته وعلومه وأنواره وأسراره وفيوضاته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في حديث سمرة بن جندب الطويل. Datang keterangan hadis yang panjang dari Samurah bin Jundub, sahabat Samurah bin Jundub. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seseorang daripada umatku, kata Rasulullah, intaha ilal jannati, tiba di surga. Orang itu tiba di surga, fa hulliqatil abwabu dunahu, kemudian pintu surga itu tertutup karena seseorang laki-laki dari umat Nabi itu, atau pintu surga tertutup di depan seseorang laki-laki itu. Faja'at syahadatu an la ilaha illallah, lalu datanglah kesaksian syahadat an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Fa'akhadat biyadihi fa'adkhalathul jannata, lalu syahadat la ilaha illallah itu memegang tangannya seseorang dari umatnya Nabi Muhammad, memegang, diambil tangannya, kemudian dimasukkan ke surga oleh syahadat la ilaha illallah itu. Al-hadis kama fil jami'is shaghir ma'zuan ilal hakim at-Tirmidzi. Hadis ini sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imam yang bernama At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, seorang yang bijaksana dalam ilmunya, ilal hakim at-Tirmidzi, seorang alim yang bijaksana, yaitu At-Tirmidzi, At-Tabrani dan Imam At-Tabrani. Warawa Tabrani, dan meriwayatkan Imam At-Tabrani, meriwayatkan hadis an Ma'qal bin Yasar, atau an Miqal bin Yasar, dari Miqal bin Yasar, radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha anhu kepada Miqal bin Yasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in miftahun, setiap sesuatu itu mempunyai kunci. Wa miftahus samawati la ilaha illallah, adapun kunci langit itu yaitu la ilaha illallah, karena di langit itulah surga dan neraka. Jadi kunci langit itu la ilaha illallah. Fa hiya, adapun la ilaha illallah, baik la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarika itu, miftahus samawati lid-da'awati wal kalimati thayyibat, adalah kunci langit, bagi kunci langit untuk doa-doa dan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah yang misalnya zikir, zikir pujian, zikir kepada Allah, itu kunci dari langit. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap kalimat thayyibah yang kita zikirkan kepada Allah, kuncinya la ilaha illallah. Makanya dalam salat itu, setelah salam itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu setiap salat. Kama rawa, sebagaimana meriwayatkan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i fi amalul yaumi wal lailati, dalam kitab amalul yaumi wal lailah, an Ya'qub, daripada Ya'qub bin Asim radhiyallahu, semoga Allah ridha anhu kepada Ya'qub, an rajulaini min ashabin nabi, dari dua orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahuma sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dua orang sahabat Nabi itu mendengar Nabi Muhammad bersabda. Sabdanya Nabi itu, ma qala 'abdun qattu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, mukhlishan biha ruhuhu, musaddiqan biha qalbuhu, ruhnya ikhlas dengan kalimat yang dibaca itu, hatinya membenarkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikah dan seterusnya itu, nafiqan biha lisanuhu, lisannya, mulutnya berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, illa fataqallahu azza wa jalla lahu as-samaa, kecuali Allah membukakan langit untuknya, fatqan dengan sungguh-sungguh membuka, jadi dibuka pintu-pintu langit itu, artinya dikabulkan. Hatta yang dura ila qailiha minal ardi, sehingga Allah kemudian memandang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di bumi, memandang orang yang ada di bumi yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika itu, wa haqqa li'abdin nadrullahi ta'ala ilaihi ay yu'tiyahu su'lahu, seseorang hamba diberi hak, pandangan Allah, artinya seorang hamba dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan khusus kepadanya untuk memberikan Allah kepadanya apa yang ia minta, itu yang dimaksud ayyu'tiyahu su'lahu, permohonannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa dan meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah anhu kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan, tidaklah seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sedikit pun, atau sama sekali, mukhlisan seraya ikhlas dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, illa futihat lahu abwabus samai, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit, hatta yufdi ilal arsy, sampai menembus meluas ke alam ars, majtunibat al-kabairu, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu perlu taubat yang khusus, sungguh-sungguh baru diampuni. Tidak boleh hanya dengan membaca la ilaha illallah diampuni dosa besarnya, enak saja itu. Walidzalika, oleh karenanya sudirat didahulukan, dijadikan pendahuluan dia dengan kalimat itu, katsirun minal al-ad'iyatin nabawiyyatil waridati, kebanyakan dari doa-doa Nabi yang datang dari Nabi itu, didahului dengan la ilaha illallah itu, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika itu, au khutimat biha, atau ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika itu. Jadi itu makanya di pesantren-pesantren setiap berzikir itu awalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hiya yumitu wa ala kulli syai'in qadir, atau kalau tidak di awal ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa min dzalika, termasuk hal itu, doa us-sabahi wal masai, adapun doa pagi dan sore. Ini biasanya pagi dan sore itu, pagi itu maksudnya subuh, sore itu habis maghrib, Warawan Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis fi sahihihi, dalam sahihnya Ibnu Hibban.
atau dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. An Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu semoga ridha Allah anhu kepada Abu Sa'id, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi, ajari aku sesuatu yang bisa berzikir kepadamu dengan itu, dan aku bisa berdoa dengan kalimat itu atau dengan doa itu. Jadi Nabi Musa memohon zikiran atau doa, doa khusus yang dibuat berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul, katakanlah Musa, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza, setiap hamba-hambamu berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Jadi Nabi Musa itu nawar. Kalau ini sih katanya, kalau diterjemahkan dalam bahasa bebas, kalau ini sih ya Allah, ini sudah banyak hamba-hamba mengamalkan. Saya ingin yang lebih khusus, yang lebih luar biasa gitu kira-kira. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah Musa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman lagi, menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Qala, berkata Musa, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Kata Nabi Musa, saya ini hanya ingin sesuatu yang spesifik untukku dengan kalimat itu. Jadi yang diingini Musa itu kalimat yang spesifik untuknya, yang orang lain tidak diajarkan oleh Allah Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wal aradin, seandainya langit yang tujuh, langit yang tujuh itu, wal aradina sab'a, wal aradina sab'a, dan bumi ketujuh bumi juga, fi kifatin, dalam sebuah timbangan, wala ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah fi kifatin, dalam timbangan yang lain, malat, maka condong atau berat, bihinna, dengan timbangan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seandainya dua timbangan dijadikan menimbang kalimat la ilaha illallah dan menimbang tujuh langit, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, niscaya akan dimenangkan atau tetap berat, condong kepada kalimat la ilaha illallah. Condong dengan kalimat la ilaha illallah lebih berat dibanding tujuh langit, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Jadi kalimat itu sangat luar biasa, unggul kalimat la ilaha illallah itu. Dengan itulah orang Islam dalam nyanyian itu, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, semoga ridha Allah anhu kepada Mu'adz, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir dari kalimatnya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Makanya ketika nalkin itu diusahakan jangan semua hadirin itu menangis. Ada seseorang yang
menalkin di sisinya itu, menalkin kalimat la ilaha illallah atau Allah. Rawa meriwayatkanhu kepada hadis Abu Daud, Imam Abu Daud, wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kalau tidak salahnya mana Abdullah bin Jabir ya, atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha anhu kepadanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah, adapun paling utamanya zikir la ilaha illallah adalah zikir la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai, dan adapun paling utamanya doa alhamdulillah, yaitu kalimat alhamdulillah. Rawa meriwayatkan kepada hadis Ibnu Majah, Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Nasa'i dan oleh Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Imam Al-Hakim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Allah anhuma, kepada Abdullah dan Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, afdhalul dzikri, adapun paling utamanya zikir la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai, dan adapun paling utamanya doa, adapun paling utamanya doa al istighfar, yaitu bacaan istighfar, astaghfirullahaladzim. Thumma qara'a, kemudian membaca ayat Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah kamu, wastaghfir dan beristighfarlah kamu, li dzambika, karena dosamu, walil mu'minina, dan beristighfarlah juga untuk orang-orang mukmin, mintakan ampun orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wa Ibnu Mardawai dan Ibnu Mardawai, wa Ad-Dailami dan Imam Ad-Dailami. Wa rawa, dan meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha, semoga Allah ridha anhuma, kepada Abdullah dan Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pada kalimat la ilaha illallah, qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' wa la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai', ufiya minal hammi wal hazani. Jadi dibebaskan oleh Allah dari kesusahan dan kedukaan, ya. Kesusahan dan kegundahan, keduka cita, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu semua, ya. Dari kesusahan, keprihatinan dan sebagainya itu, ya. Rawa meriwayatkan kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wa rawa, dan meriwayatkan hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani aidan pula, an Abi Darda'i, dari Abu Darda radhiyallahu, semoga ridha Allah anhu, kepada Abu Darda, anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, laisa min 'abdin yaqulu, tiadalah dari seorang hamba, ya, mengucapkan, ya, la ilaha illallah mi'atu marratin, pada lafaz la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah mi'atu marratin, 100 kali, mi'ata marratin, 100 kali, illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, kecuali Allah membangkitkan padanya di hari kiamat, sedangkan wajahnya, ya, tak ubahnya
atau ba rembulan di malam purnama, ya. Walam yurfa yauma idzin li ahadin amalun afdalu min amalihi illa man qala mithla qawlihi, dan tidak diangkat ya pada hari itu seseorang pun, ya, tidak diangkat amal yang lebih utama dari amalnya, ya. Tidak diangkat maksudnya tidak diterima ya amalnya, kecuali orang yang membaca seperti ucapannya orang itu, yaitu la ilaha illallah auzadatu, ditambah la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah itu lebih 100 kali. Jadi kalau orang membaca 100 kali ataupun lebih ucapan itu, itulah amal yang paling utama. Amal yang paling utama itu maksudnya amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qawlihi aw zada. Jadi kalau orang yang berzikir la ilaha illallah itu 100 kali, seperti orang yang berzikir itu atau lebih, maka itulah amal yang paling utama, ya. Al istighfaru wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.